Sama. Us. Bubar. Nah, ini gue masih sadar guys. Jadi gue masih ngerti omongan dia. Bubar. Ya bang. Koyur, saya mau nanya boleh nggak? Boleh. Kalau nggak dijawab pun nggak apa-apa ya. Kalau nggak dijawab nggak apa-apa. Kenapa Mas Gali tadi? Nggak, saya mau nanya sama Mas Jurino. Apa? Tapi kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Maksudnya saya mau nanya, saya kan suka sama Jurino lah. Blueprintnya GPX tuh mau kemana sih sebenarnya? Blueprint itu tentunya kayak bisa dibilang kayak tujuan terakhir gitu ya. Blueprint tuh kayak apa ya? Rancangan, desain. Enggak, blueprint tuh kayak Roadmap. 2022 GPX harus Gambaran. gambaran. Nah kayak gini, Ya. gua bisa kasih tahu. Roadmapnya Yor. Gua bisa tahu kayak 6 bulan ini kita fokus untuk menjadi tim profesional biar keterima di MPR kayak gitu udah. Yang terdekat deh itu sih mas. Terdekat tuh menjadi tim yang benar-benar profesional untuk keterima di MPR. Sekarang masih belum profesional apa gimana? Kan menurut saya sekarang udah proper menurut saya. Menurut saya udah proper. Belum sih mas. Proper dalam arti, menurut gua proper dalam arti kita udah bisa mempunyai masa. Tapi untuk manajemen belum. Karena masa lu kan Neopolitan ya. Gabungannya lu, Ler, Ko. Eko, kalau misalnya ntar ada trial buat jadi pro playernya GPX, gue mau itu dong, ikutan. Nggak, lu nggak akan terima. Sumpah, gue nyoret. Kan namanya juga trial kan. Trial itu Trial and error. Yoi. Tapi menurut lu, Mam, gue mampu nggak bersaing dengan para EXP laner yang lain, Mam? Mampu. Mampu kan? Mampu. Mampu, bos. Mampu. Bukan nanya gua. Imam ini lagi sadar. Gue lagi jujur. Gue ngomong lu nggak mampu. Karena dia lagi sadar makanya bisa menjawab. Betul. Gue ngomong jujur. Daripada lu kecewa, lu nggak mampu. Nggak, coba KB. Mampu, Mas. Harus mampu menurut saya. Jujur mah mampu. Nggak mampu. Mampu. Dia lawan anti match juga bisa menang dia. Giring basket. Perbandingannya gini. Mas KB kan pengamat tuh Mas KB kan. Iya. Perbandingannya gini. Gue tahu waktu Mas Uus pertama kali main itu di fun match-nya Kuy. Fun match-nya Kuy. Tim sama Isan kan. Tim sama Isan. Itu nggak bisa apa-apa kan pakai Sun. Iya. Nggak bisa apa-apa. Sekarang gimana? Lihat di progresnya gimana? Gue baru setahun bro main Mobile Legends baru setahun gue. Iya, development orang lah. Bisa sih. Perkembangannya orang. Kalau setahun bisa. Mas Uus tuh belum nyampe peak-nya itu loh, belum nyampe dia. Tapi faktor U. Kenapa? Sekarang itu sudah banyak para pro player muda. Kenapa tidak dimulai di umur 30? Kenapa? Oh, maksudnya gini Koyur, ketika Jadi banyak orang semua orang punya kesempatan gitu untuk jadi pro player. Ketika orang pro player tuh mulai daripada muda, dari mekanik lunak ya kan. Bukan. Uus tuh muncul dengan pengalaman gitu dengan Umur 16 tuh masih mikir bagaimana gue jago main ngopi. Mas Uus setiap Jumat harus mikir kentu. Karena aku kentu, secara emosional aku stabil, Mas. Hey, saya sudah tidak lagi harus menerima DM orang gak jelas, cewek-cewek yang mana pengen ngancurin karir aku, yang mana yang enggak gitu. Udah gak ada gitu. Yang mana yang pengen. Pernah ada. Iya. Ya, sampai hari ini pun ada. Sampai hari ini pun selalu ada.
Mas Uus suka yang gede ya gitu, difotoin, dikirim ke saya gitu. Ada. Oh, gue gak pernah ya Mas ya? Apa gue terlalu jelek ya? Iya, betul. Gue gak pernah coba digoda kayak gitu. Gue sampai hari ini ada yang kayak gitu-gitu. Jadi gue stabil. Gue sih aku pernah digoda sih ngomong gini. Koyor, aku dulu pernah ketemu sama lu. Betul gue liat, kapan ketemu sama gue? Terus Karena lu gak ganteng, jadi lu bingung ketika ada yang godain lu bingung Yur. Terus gue heran. Terus gak sengaja, Di skip. gue gak Di kira, skip. Dia nggak mau nerima yang itu, dia nggak mau terima Dia nggak mau. statement itu. Dia nggak mau terima statement negatif, potong. bukan Mas. Terus tiba-tiba istriku baca. Dia kan tipe orang baca dari ngomong. Ini siapa? Lu aku gak tahu dia pencet aku. Lu selingkuh ya? Enggak. Tai. Oh ya udah. Dia pernah selingkuh Yur. Bukan pernah gua kalau selingkuh secara hati nggak pernah Mas. Tapi pernah pijat plus pernah. Jajan ya, jajan. Nah kalau pijat plus bisa dibilang selingkuh nggak? Selingkuh. Jajan gak sih itu? Jajan. Saya belum nikah, saya nggak tahu. Saya belum nikah. KB jadi cyclop. KB jadi cyclop. KB jadi cyclop. Loh bukan, aku mau tahu nih. Jadi kayak gua nggak pernah melihara, tapi pernah jajan. Ini gua nggak akan malu menye-share karena istri gua juga tahu. Gitu. Tapi itu maksudnya proses yang gak semua orang bisa jujur sih Yur. Itu oke, fine. That's why gue waktu itu pengen ngobrol sama lu gara-gara ya sebelumnya juga lu pernah ngomong gini juga. Lu ngomong lurus aja gitu. Oke. Nih bekas nih. Bekas mana? Dilempar iPad sus. Jujur walau pahit ya, jujur walau pahit. Walau pahit ya salah gua. Ya betul. Makanya nanti suatu saat gue bakal nyeritain apa yang diomongin Eko ke gue tentang lu. Nanti gue bakal ceritain. Kenapa? Eko ngomong apa? Gue mau Ngetot lu. Gue mau semabuk apa? Gue mau semabuk apa, minum sebanyak apa, gue tidak akan pernah membocorkan rahasia temen gue. Gue langsung tanya kayak Eko, apa kok? Lu ngomong apa? Itu positif lah. Lu tunggu aja lah. Kalau lu sampai hilang arah, lu lupa siapa diri lu lupa teman-teman lu, gue pasti bakal negor lu, Yur. Lu tunggu aja waktunya. Kita kan kalau ngobrol gak tiba-tiba, kalau bukan topiknya, nggak kalau masukan gak enak gitu. Buat senjata lu kalau gue tiba-tiba suatu saat lupa ya. Karena apa yang lu bangun gak sendirian, Yur. Kalau Bang Uus itu ketika ditegur temennya nih, misalkan Bang Uus sudah mau mulai kayak ini Uus mau kelewatan nih. Ada nggak temen Bang Uus yang istilahnya negur duluan dan respon Bang Uus gimana? Apakah apa sih lu terserah gue lah atau lu nampung dulu, lu telah dulu apa gimana, Bang? Kebanyakan sih yang akhirnya ngasih tahu, akhirnya paham kalau mungkin proses hidupnya belum nyampe situ gitu. Jadi kayak pas mau ngasih tahu kayak iya juga sih, tapi masalahnya Uus tuh belum pernah gue alamin, jadi gue nggak bisa marahin Uus karena gue tuh sangat bisa menerima semua kritikan atau omongan dari teman-teman gue. Kalau pertama, yang paling utama adalah masuk akal. Masuk akal. Kedua, apakah dia pernah punya masalah seperti itu atau tidak gitu. Yang pertama tuh masuk akal. Kalau lu masuk akal di kepala gue, oke. Meskipun dia dengerin ya, minimal didengerin. Seperti itu. Kalau aku lebih keras. Iya. Aku lebih karena gini. Selama masuk akal kayak Gilang, Boris itu dua orang yang selalu apapun pasti mempertanyakan lu kenapa harus gini sih Us? Lu kenapa gini sih Us? Kenapa? Biasa selalu kayak gitu. Mereka selalu kayak gitu. Kalau gue lebih kerasa gini sih. Asus. Lu pernah kerasa gini gak? Lu tuh ada sesuatu yang lu namanya manusia punya privacy. Ya kan, kan? Sesuatu yang lu pengen sembunyiin. Atau lu simpan sendiri lah. Tapi di saat temen lu bisa tahu itu, akhirnya lu kerasa ya temen lu ngerti lu gitu loh. Iya. Gitu. Ya. Makanya kadang-kadang kayak Eko, lu gitu yang udah ngobrol sama gue, kadang-kadang mereka ini nyeritain hal-hal yang
sebenarnya ya kayak lu Eko sama Yurino waktu tuh ngonten bareng sama gue, emang gue ada contekan pertanyaan? Gak ada kan? Hmm. Gak ada. Ya karena memang gue menikmati ngobrolnya. Kenapa durasinya panjang? Bukan karena gue pengen viewers gede, bukan. Tapi gue pengen mengetahui siapa lu. Gue pengen ngobrol seperti gue biasanya gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak misalkan taruhlah lu tiba-tiba ngomongin hal yang rahasia, yang private gitu, privasi buat hidup lu. Kan gue selalu bilang kayak Eko juga, kok tinggal di review ini yang mana yang mau diedit. Bener gak kok? Bener gak kok? Benar. Iya. Karena gue tidak mau gara-gara satu video itu karir orang hancur atau enggak gue dapat AdSense-nya, gue dapat keuntungannya tapi si Eko dapat masalah, gue nggak mau kayak gitu. Gitu. Jadi kayak yang penting setelah gue konten bareng sama Eko atau sama lu, jadi gue lebih paham siapa lu dan oh ini jadi teman gue bisa nih. Ini kalau yang ini sih enggak sih, tapi rata-rata semua orang yang gue undang buat jadi bintang tamu akhirnya jadi teman beneran. Karena Mas Uus udah ngasih scoop di judulnya ya, udah kenal, baru kenal. Nah itu orang-orang itu kadang-kadang ngira itu tuh gimmick. Tanya Eko, lu saksi hidup deh, lu ada di konten gua sebelum gua akhirnya konten sama lu, kita pernah ketemu gak kok? Gak pernah. Itu baru itu. Main Baru game kayak baru main apa ya? Main di ranked. Kok Ya, ya. ayo kok ngobrol katanya main ke rumah. Tanya dong, tanya Yurino, lu walaupun lu mabok dan lu merem-merem dari tadi lu ya, gue mau nanya sama lu, waktu gue bikin konten baru kenal sama lu, gue baru ketemu pertama kali sama lu di situ kan? Ya. Dan gue tuh keselnya adalah karena banyak orang yang gimmick, jadinya gue dituduh sama gitu. Kalau judul itu adalah clickbait, kalau gue nggak pernah pakai judul sebagai clickbait, tapi realitanya gitu. Ya realitanya emang gue baru kenal, gue udah kenal, gue nggak kenal amat. Gitu emang itu semua di judul sudah gue jelaskan. Jadi gue ngelawan sistem YouTube itu bukan dengan judul gitu. Jadi kalau emang lu pengen tahu, ya lu tonton dari awal sampai akhir. Jangan cuma baca judul, terus lu bisa menyimpulkan gitu. Bukan isi berarti. Jadi orang tuh nggak bisa berspekulasi kayak yang dari judul. Dari judul itu susah. Sekarang viewers bisa sampai 10 juta kalau misalkan kayak gua naruh judul kayak Eko ternyata waktu lagi M1 dia sudah mempunyai istri dan anak gitu. Itu lebih menjual. Tapi gue tidak pilih judul itu karena menurut gue pun akan marah kalau ada orang yang melakukan seperti itu ke gue gitu. Itu maksud saya kontrol diri Mas Yur. Kayak Mas Uus tuh. Menempatkan dirinya bagus. Terima kasih Mas Gali. Itu sindiran dari fans tuh, Yur. Tidak. Apa? Lu tahu fanbase-nya Uus gak? Namanya Uus Capcus. Anjing goblok. Zaman dulu gue bubarin. Gue bilang ke mereka jangan berhala lah. Maksudnya gue juga masih melakukan dosa gitu. Gue sampai ngobrol ke fanbase gue bilang gini, dari sekian banyak orang yang ada di sini, gue pengen nanya deh, berapa orang di sini yang tahu kalau gue suka ngewe sembarangan? Gue bilang gitu. Seberani itu ya? Ya, gue ngomong gitu karena gue nggak pengen ketika ntar gue ada apa-apa, gue ada masalah di hidup gue, lu jadi mati-matian ngebelain gue, padahal apa yang mungkin orang kata-katain ke gue ada benernya gitu. Ya. Jadi gue pengen fair aja. Tapi kita kadang itu manusia sosial gitu. Intinya manusia sosial. Kita tuh kadang belum tentu ngerti kesalahan kita kalau kita nggak ngerti dari teman kan. Tapi akhirnya sampai saat ini Yur, fanbase gue yang akhirnya bisa menerima siapa gue sebenarnya, itu sampai sekarang masih DM gue, masih suka chattingan apa segala macam sampai sekarang jadi temen. Jadi temen gitu. Karena orang yang menurut gue lah maksudnya. Ya, kalau fans itu fana, tapi teman itu bisa selamanya gitu. Udah tipsi loh. Masa sih Yur? Ayo dong Yur. Udah aman Lagi belum dong nih Yur. Yur? Udah aman belum nih? Udah aman nih. Gua kalau minum tahu batas gua. Bang Eko,
aku sholat dulu ya, Koyur, Bang Uus, Bang Kabe, Siap. Bang Iya. Lalu. Ya, Gue bentar Oke, lagi juga paham. cabut sih. Enggak, ini udah masuk ke sesi deep talk nih ya kan kalau di laki-laki. Bentar sejam lagi nanti mungkin akan membahas sejarah dan konspirasi-konspirasi. Jadi daripada bokep Iya. juga. Aku Iya, 25 menit mungkin lagi karena- off. Setengah 6 off. iya. Gua juga ada kerjaan Koyur ntar siang. Gua mau subuhan dulu terus tidur kalau gitu ya. Thank you, Be. Coach, thank you. Mas Eko duluan, Koyur duluan. Mas Gali sehat-sehat ya. Duluan, Thank you, terima Mas Gali. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi Mas Gali, ada pertanyaan-pertanyaan apa lagi? Enggak, sebenarnya saya entah kenapa ngobrol 1 jam dengan bapak-bapak di sini ya, bapak-bapak ya. Sebenarnya bapak-bapak kan udah punya istri semua dong. Saya belum Betul. punya, saya masih mas-mas ya. Ya. Makanya- Saya juga ngerasa bahwa saya pernah di titik terendah yang istilahnya jika itu bukan saya, mungkin mereka akan menyerah. Ya. Dan saya udah jadi seorang perwira, saya udah jadi seorang Ya. pilot. Saya pernah di momen di mana saya jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan yang buat saya bangkit itu sebenarnya orang-orang sekitar yang suportif, Mas. Dulu yang saya anggap suportif, ternyata dia malah spill ke atasan, spill ke kanan kiri. Kayak dia merasa bahwa gue punya cerita nih tentang Galih nih. Lu mau tahu nggak? Lu mau tahu nggak? Lu mau tahu nggak? Dia kayak bawa bingkisan yang udah terbungkus rapi yang ayo kita buka bareng-bareng. Kayak gitu. Sama ketika gue lagi yang waktu itu gue bermasalah kayak di boykot apa segala macem, itu akun-akun receh itu bermunculan lebih banyak karena ngerasanya biangnya nih rajanya udah jatuh gitu. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mengisi posisi gue gitu. Oh. Gitu. Jadi memang ada beberapa orang yang seperti itu. Jadi kayak kalau gue sih akhirnya menanggapinya ketika memang seperti itu, gue selalu bilangnya dalam hati gue adalah gue berada di posisi ini karena kerja keras. Lu berada di posisi lu yang lu impikan itu karena lu ngejatuhin orang lain. Ya. Ketika gue survive, orang-orang kayak gitu tuh kesel setengah mati. Karena mereka nggak punya kemampuan apa-apa. Betul, Mas. Betul. Gitu. Jadi kayak apa ya? Mungkin ketika lagi pandemi gitu kayak orang-orang lagi pada sulit atau gimana segala macam, terus tiba-tiba gue dilimpahin rezeki gede, terus kayak bini gue sampai ngomong gitu ke gue kayak, ayah kok kita bisa ya di pandemi kayak gini kita dapat rezeki gede gitu. Terus kayak gue cuma bisa bilang ke bini gue kayak, ini adalah hasil dari sabarnya kamu. Ini adalah hasil dari orang-orang yang nuduh kita macam-macam tapi tidak terbukti. Gue bilang gitu aja. Udah, that's it. Tapi saya tidak dijatuhkan, Mas Uus. Posisinya saya terjatuh, bukan dijatuhkan. Oke. Tapi kan akhirnya ada orang yang memakai jatuhnya Anda untuk bilang ke orang padahal tidak harus bilang, kan sebenarnya juga salah satu yang harus kalau dipahamin ya, sebenarnya dia juga nyari posisi gitu. Iya, betul. Karena kan gini, jabatan kan terbatas ya. Ya. Jabatan tuh terbatas. Sebenarnya ini ibarat kita main gini loh, main nyari kursi waktu lagunya nyala, waktu lagunya berhenti kita duduk. Yes. Dan gua adalah orang yang selalu ngalah kalau lagi ada games itu. Gue orang yang selalu ngalah ketika games itu di ulang tahun orang, mau itu di acara nge-MC atau kantoran apa gimana gitu, gue selalu orang yang ngalah kalau ada games kayak gitu, karena menurut gue nggak worth it gue dorong teman gue cuma buat dorong prize kulkas gitu, kayak gue nggak mampu beli aja, walaupun saat itu ya gue nggak mampu beli kulkas gitu. Tapi gue percaya kayak daripada gue harus jatuhin teman gue, mendingan gue cari duit sebanyak-banyaknya sehingga gue bisa beli kulkas gitu. Lu tahu sistem ini nggak, Mas Uus? Sistem berenang gaya katak dalam kehidupan. Apa tuh? Sistem berenang gaya katak itu adalah ke atas dia ngelus, jilat, ngelus, ke kanan kiri dia dorong, ke bawah dia injek. Oh
Oh iya 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 iya. Itu Ngerti di ngerti depan ngerti. kita di kantor, mungkin Hmm. di kantor yang pengen naik jabatan cepet di kantor ya. Kalau kita Ya, kan kalau saya di instansi kan jabatan sudah ditentukan by time. Jadi kita nggak bisa ya, duluan betul. atau terakhir nggak bisa. Pasti kita akan dapat gitu pada waktunya. Ya. Tapi saya lihat bahwa prinsip-prinsip orang itu kadang-kadang ada yang seperti itu. Kayak dia berenang gaya katak gitu. Gimana caranya dia gantiin posisi lu? Iya, memang Dia memang ke memang atas, ada dia memang ke ada atas baru orang-orang yang seperti itu. Iya, jadi kayak dari situ gue berpikir untuk kayak memang kemampuan buat berkembang itu bukan buat semua orang. Ibaratnya kayak kayak gue baru main Mobile Legends setahun gitu. Terus gue tidak tidak pernah mau untuk tergantung sama orang lain, makanya gue sering main solo rank. Hmm. Gue sering main solo rank sampai akhirnya gue jadi cow berapa Ciputat, terus jadi cow Tangsel, terus jadi cow Banten gitu. Maksud gue kayak eh mungkin orang ngiranya adalah ketika gue melakukan sesuatu, apalagi dengan jabatan gue sebagai seorang public figure, gue udah tidak punya taring untuk mencoba sesuatu hal yang baru gitu. Dan gue total total di situ gitu. Tapi ketika gua taruhlah gue win streak, gue MVP, gue ngekill banyak apa segala macam, orang tuh pasti yang pertama kali diomongin adalah lu joki di mana bang gitu. Itu gue pertama kali lihat lu Glory itu joki di mana nih Mas ini? Karena orang ngira ketika ketika berada di posisi aman, orang itu cenderung tidak berusaha keras lagi seperti dia mendapatkan itu gitu. Iya benar. Tapi tapi yang orang kadang lupa adalah waktu gue main Mobile Legends, gue tuh dari tolol, dari nol banget gitu. Dari yang gua nggak berani lawan Balmond, gua nggak berani lawan Esme, gua nggak berani lawan beberapa hero yang strong lah gitu. Sampai tadi Esme first kill di gue gitu. Maksudnya kayak gua ngerti build-nya, gua ngerti alatnya, gua ngerti battle spell-nya apa gitu. Maksudnya kayak gua sampai situ gitu. Gue tuh main bukan buat have fun, gua main buat mencari sesuatu hal yang membuat gue tertarik lagi ke situ gitu, yaitu adalah ngeracik build gitu. Jadi makanya gue dapetin kayak gimana caranya nih si Jilong bisa menang lawan Esme, kenapa ini gimana caranya cowok gue bisa menang lawan ini gitu, kayak kayak gitu-gitu tuh apa ya, petualangan lah buat gue, buat bapak-bapak yang kalau kita keluar rumah banyak dicurigain, petualangan di dalam rumah ternyata masih bisa kita lakukan gitu. Main Mobile Legend, wah itu udah deh, udah itu gue udah. Bini gue mau jam segini gue ngobrol kayak gini, main game apa segala macam, bini gue nggak pernah marah karena kenapa? Karena setidaknya saya tidak keluar rumah, gitu. Kalau saya masih bangun jam segini, pacar saya sudah marah. Iya, itu dia makanya kayak kayak pentingnya buat gue kayak 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 waktu itu gue bangga banget bilang. Iya kok ya, waktu itu gue bilang kayak waktu gue jadi cowok berapa banter gitu. Kok lihat nih kok gue ada di posisi ini sekarang gitu. Maksudnya kayak untuk bapak-bapak kayak gua yang udah punya karir apa segala macem, terus tiba-tiba ada achievement kayak gitu tuh kayak bangga aja gitu. Maksudnya setelah gue jadi bapak-bapak, ternyata ada prestasi lain yang sebenarnya orang lain mungkin biasa aja dan nganggap itu remeh gitu. Tapi karena prosesnya gue ngerasain sendiri, gue bangga akan diri gue gitu. Kalau gue masih mau maju gitu. Makanya tadi gue apa bilang kayak, ayo dong kapan GPX ada trial buat pro player, gue mau ikut. Anjay. Gitu, jadi kayak buat gue yang sudah jadi bapak, yang jeleknya nanti adalah kadang-kadang sebagai orang tua kita tuh suka naruh cita-cita kita ke anak. Jadi anak kita yang ditekan gitu, ngerti ya? Kayak Ya, lu, itu yang hal yang bakal gue hindarin sih. ya karena gue juga menghindari itu. Makanya gue pengen ya, gue aja yang berprestasi. Anak gue mah gak berprestasi gak apa-apa gitu. Itu prinsip ayah saya loh. Prinsip ayah saya Apa? loh. Itu Iya kan? prinsipnya. Iya. Jadinya Ayah kita saya sebagai saya tuh keluarga berasal jadinya dari aman. Ya. Ayah saya itu berasal dari, ayah saya tentara juga, tapi ayah saya itu berasal dari pangkat rendah. Pangkat paling rendah, prajurit lah. Pion. Dari pion ayah saya. Tapi ayah saya nggak mau kalau saya
jadi seperti dia dari pion. Hmm. Akhirnya dia jadi STR dulu. Hmm. Oke, oke. Kayak Itu saya kan bilang, akhirnya biar mencari susah, prestasi biar itu tahu. kan. Ya, ya. Keren banget. Yang walaupun bukan buat semua orang tapi sengaja buat dia dan orang-orang terdekat dia. Udah gitu aja, udah. Nantinya kamu lebih tinggi pangkatnya pun dia nggak bakal iri, dia nggak bakal apa namanya mempergunakan posisimu untuk hal-hal yang menguntungkan buat dia. Ya udah dia senang aja ngeliat anaknya begitu begitu. Udah. Betul, betul, betul. Iya. Dan itu privilege. Anak Betul. orang kaya privilege, anak orang yang struggling kayak kita juga punya privilege, yaitu adalah yaitu kerja keras yang akhirnya berbuah hasil gitu aja sih. Mindset setiap orang lingkungan tuh mempengaruhi anak kan pasti. Kayak Yurino tuh juga punya privilege kan, di kontennya Mas Uus kan bilang bahwa dia DO, dia gak lulus SMA. Kayak privilege Yurino tuh bertubi-tubi, tau gak sih privilege-nya itu? Iya, Gila. iya. Ya itu privilege bertubi-tubi Ya. yang sampai akhirnya aku menemukan tiba-tiba di game ini ya kayak karena yang menurutku karena privilege itu gitu loh. Coba kalau misalnya kayak orang tua gua pada saat itu kayak contoh kayak orang yang bisa bilang misalnya kayak nggak punya, mungkin bisa aja gua udah dipaksa kayak harus kerja di toko atau di mana kan. Sebelum Ya. sampai terbentuk akhirnya gua di sini ternyata sukses gitu loh. Tapi Iya, itu kalau gua di akan Mobile belajar Legends lagi bahwa oh ternyata kegagalan gini bagi gua tuh kegagalan pada saat akhirnya gua nangkep ya kegagalan tuh pada saat selama lu mental lu belum jatuh atau lu punya pemikiran itu nggak masalah gitu. Atau lu pada saat Bayangin- muda. Kalau memang bayangin kalau- gue bayangin kalau muda itu masih gampang karena apa? Pasti banyak juga anak muda yang gagal. Jadi saling mencoba-coba bareng terus. Makanya kenapa kalau gue ngerasa kalau orang tua itu kenapa kok lu udah banyak orang ngomong kalau udah tua susah bangkit. Karena pada saat udah tua, teman-temannya yang dulu awalnya muda itu udah banyak yang sukses, dia gagal, dia nggak bisa mencoba bareng dengan teman-temannya gitu loh. Teman-temannya mau diajak, ayo mulai bareng ini lagi, nggak bisa karena teman-temannya udah sukses gitu loh. Udah di zona nyaman gitu loh. Sedangkan kalau muda Kenapa lu gagal, lu bisa ngajak teman-teman lu yang belum berhasil untuk mulai bareng lagi. Kenapa gue akrab sama Yurino, sama Eko gitu, apalagi sama Yurino, terutama sama Yurino ya, maksudnya dia dari keluarga yang punya privilege. Kenapa gue bisa akrab sama dia? Karena dia tahu kesalahannya dia, dan dia juga tahu privilege-nya dia, ya apa yang dia punya. Dia anak orang kaya gitu kan. Ya. Makanya gue tidak pernah melihat Yurino ada di poster sukses di usia muda. Gue tidak pernah lihat itu dari Yurino. Karena dia ngerasa dia tidak pernah bisa berada di posisi itu karena kalau orang tua gue kaya gitu. Dia sadar betul kalau semua yang dia punya itu privilege. Betul. Sadar? Ngerti nggak? Makanya gue respect sama orang yang mengakui dan berdamai dengan keluarganya dia gitu. Bukan karena keluarganya kaya terus akhirnya dia jadi sesuatu, jadi seseorang gitu. Terus dia jadi di poster gitu, dia bikin seminar kayak sukses di usia muda gitu. Alah, tai lah. Tai lah. Enggak lah. Siapa sih Jadi yang nggak pengen? pembicara gitu ya. Iya. Apalagi pengusaha-pengusaha yang ayo stop jadi karyawan. Padahal itu acara seminar. Yang bikin itu karyawan-karyawannya jadi panitia. Ngerti gak lu? Oh, jadi lu nggak seneng kayak orang contohnya padahal kehidupannya itu padahal harusnya bertolak belakang tapi kayak seolah-olah dimanipulasi gitu ya. Maksud gua kayak ya udah misalkan emang kalau mau tema dari seminarnya adalah yuk jadi pengusaha, udah tanpa harus merendahkan orang-orang yang kerja kantoran. Gitu aja sih kalau kata gua. Kenapa ketika lu jadi pengusaha entah MLM, entah apapun gitu, lu selalu aja kayak membandingkan kayak sekarang penghasilan saya segini, terus saya sekarang udah bisa punya kapal pesiar, apa segala macem gitu. Terus merendahkan, sekarang lu jadi pegawai kantoran gaji lu berapa per bulan? Kenapa lu bisa sebebas itu nanyain gaji orang gitu? Tapi mas, ini aku mau tanya ya. Aku tuh termasuk keluarga loh mas. Contoh tuh kayak orang tua gue tuh lebih mengajarkan kayak gue tuh harus contoh kayak gue. Ini yang aku agak lawan ya. Keluarga gue tuh mengajarkan bahwa gue tuh ada kayak keburukan-keburukan tuh harus gue tutupin. Kalau bagi itu yang gue lawan bahwa kayak kenapa gitu loh. Kayak bagi gue kalau keburukan kalau lu udah kayak nemu lingkungan yang tepat lu ceritain tuh bisa menjadi sesuatu yang bahkan bisa kayak
mendekatkan diri lu dengan teman gitu loh. Itu yang menurut Tapi gue selama ini kayak orang tua gue tuh mempunyai barrier karena bagi gue tuh kayak gue yang ngeliat kan kayak contoh orang tua gue. Karena bisnismen, Gue Yur. tuh ngeliat gitu loh orang tua gue. Oh selama ini kekurangan-kekurangannya. Justru gue ngerasa orang tua gue tuh kayak ngerasa mereka tuh punya barrier. Selalu harus jaga image. Dia yang pengen gue langsung